Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara pencinta Buya Alfis TV umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Kajian kitab Indeks Hadis dan Syarah kali ini berjudul Jangan Durhaka kepada Orang Tua. Disaripatikan dari buku Wanita di Wajahmu Kulihat Surga dan kitab Indeks Hadis dan Syarah karya Buya Haji Muhammad Alfis Caniago. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, katanya, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling utama? Baginda bersabda, salat pada waktunya. Lalu aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Baginda menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Baginda bersabda, berjuang pada jalan Allah. Dan kemudian aku bertanya lagi, lalu apa lagi ya Rasulullah? Baginda menjawab, semata-mata ingin menemani dan menjaga perasaan baginda. Hadis riwayat Bukhari, dikutip dari kitab Indeks Hadis dan Syarah jilid 1, hadis nomor 113, halaman 178, karya Buya Haji Muhammad Alfis Caniago. Pemirsa pencinta Buya Alfis TV umat Muhammad yang terpilih dan terhormat. Ia sangat merindukan kasih sayang anak yang dulu ditimbang-timbang dan dibelai. Ia adalah akar pohon yang kini kau telan lezat buahnya. Kita berjalan mencari cincin kehidupan dengan segala hal, tapi ternyata yang ditemukan adalah kemiskinan rohani. Di situ pula ada kenangan. Hidup ini bagaikan taman kesenangan yang senantiasa tidak terlepas dari bentuk kesengsaraan. Ketika hari ini kita hidup dalam kesenangan, sesungguhnya ada akar yang menghidupkan pohon sehingga dapat tumbuh dan berbuah lebat. Dan akarnya kini sengsara dengan kemiskinan rohani. Kendati ini adalah kenangan, sesungguhnya jika disadari dalam-dalam, akarlah awal bermula jadi. Jika Hawa merindukan Adam, karena Adam merupakan awal kehadirannya. Bila Adam merindukan Hawa, sebab Hawa adalah bagian dari dirinya. Setelah manusia berkembang dan hidup di bumi, setelah Adam dan Hawa turun, ayah dan bunda adalah akar kehidupan manusia. Jepang, Korea Selatan, Amerika, Eropa Barat adalah bangsa-bangsa yang semangat ekonomi dan mendorong munculnya masyarakat industri yang bersandar hidup kepada materialisme. Sehingga berkembanglah
sikap individualistis, tanggung jawab hidup lebih pada diri sendiri, melupakan tanggung jawab keluarga, mengisi kehidupan rutin seperti skrup atau robot yang digerakkan secara massal oleh penguasa dan pengusaha. Hiduplah manusia modern dalam taman duniawi dengan bentuk merampas rasa kemanusiaan. Orang tua dianggap hanya menjadi beban. Mereka kirim saja ke panti jompo. Inilah cerita nenek bernama Laila ketika berada di panti jompo. Ia sangat merindukan keluarganya, anaknya, cucunya yang sudah lama tidak menjenguknya, untuk melepaskan seluruh rasa rindunya. Dia membuat surat kepada anaknya. Malam sebelum surat itu terkirim, nenek Laila telah meninggal dunia. Isi suratnya begini: kepada anak-anakku dan cucu-cucuku yang tercinta, simpanlah apa yang telah aku berikan kepada kalian. Jangan kau ingat-ingat lagi, karena aku pun tak ingin menyebutnya. Ketika segala kenangan merajut impianku, aku merasa tersiksa, tapi tetap ku coba untuk tersenyum. Setelah bapakmu meninggal, engkaulah yang menjadi imam pada saat salat subuh, salat maghrib dan isya. Engkau membaca ayat terakhir surat Al-Baqarah. Indah, indah sekali. Tentang cinta, tentang dosa, tentang harapan. Kini kau telah menjadi orang modern. Jangankan waktu untuk melihat aku, untuk salat pun kau sudah tak punya waktu. Aku sadar telah menjadi bebanmu, sehingga kau campakkan ke panti jompo. Biarlah, barangkali ini sudah nasibku. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Kalau surat ini kau baca, inilah suratku yang pertama dan yang terakhir kalinya. Aku memohon kepadamu untuk sudi mengucapkan salam dan doa untukku, dan ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sedekah yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, berbuat amal ma'ruf, berbakti kepada kedua orang tua, dan bersilaturahim, kesemua itu dapat mengubah kesengsaraan menjadi kebahagiaan dan dapat menambah umur serta mendapat memelihara diri dari keburukan yang membinasakan. Hadis riwayat Abu Naim, dikutip dari kitab Indeks Hadis dan Syarah, jilid 1, hadis nomor 1111, halaman 175, karya Buya Haji Muhammad Alfis Caniago. Dalam Islam, birrul walidain, berbakti kepada orang tua, mempunyai pengaruh sangat besar dalam kehidupan manusia. Jika birrul walidain dapat dilakukan secara baik, maka akan dapat membawa kebaikan masyarakat secara umum. Ya, lihatlah pohon yang indah. Ingatlah akarnya. Melihat bambu melambai-lambai dan gemerisik, indah ketika daunnya diterpa angin. Ingat pula lah rebungnya.
Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya bersifat sunnah. Ketika Qulaib bin Manfa'ah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Kepada siapa aku berbakti ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Ibumu." Lalu kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Kepada ibumu. Kemudian kepada siapa lagi ya Rasulullah? Kepada ayahmu dan saudara-saudaramu, pemimpinmu. Itu merupakan hak mereka yang wajib engkau tunaikan. Berbakti kepada kedua orang tua, kewajiban setiap muslim merupakan fardu ain bagi setiap individu, seperti halnya salat, puasa Ramadan, zakat, segala kewajiban lainnya. Ibnu Umar punya seorang istri yang sangat dicintainya. Namun Umar ayahnya tidak menyukainya. Lalu meminta kepada Ibnu Umar untuk menceraikannya. Tetapi ia tidak mau menceraikannya. Kemudian Umar menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal itu. Ya Rasulullah kemudian bersabda, "Ceraikan." Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadamu dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku engkau kembali. Surat Luqman ya, ayat 14. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taat kepada orang tua, taat kepada Allah, dan durhaka kepada orang tua berarti durhaka kepada Allah. Hadis riwayat Tabrani. Saudara yang berbahagia, durhaka kepada kedua orang tua adalah merupakan dosa yang besar yang sulit diampuni oleh Allah. Salah satu hadis Nabi disebutkan, ridho kedua orang tua sebagian ridho Allah Subhanahu wa taala. Birrul walidain tidak hanya terpaku atau tertumpu kepada pemberian yang bersifat materi, akan tetapi lebih dari itu, kasih sayang dan perhatian dari seorang anak yang sangat didambakan oleh kedua orang tuanya. Bahkan terkadang hal yang semacam itu lebih utama bila dibandingkan dengan pemberian materi. Ya, maka dengan jalan memasukkan kedua orang tua ke panti jompo, apapun alasannya, sangatlah tidak etis dan bertentangan dengan ajaran Islam. Sebab yang sangat dirindukan oleh kedua orang tua adalah perhatian dan kasih sayang dari anak-anaknya. Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat yaitu orang yang mendurhakai orang tuanya. Wanita merupakan laki-laki serta suami yang berbuat serong. Kemudian 3 kelompok manusia tidak masuk surga, yaitu orang yang mendurhakai kedua orang tuanya, pencantu khamar, dan orang yang menyebut-nyebut pemberiannya yang telah diberikannya. Sesungguhnya semua dosa itu akan ditangguhkan oleh Allah sekehendaknya sehingga hari kiamat, ya, kecuali dosa durhaka kepada kedua orang tuanya. Saudara yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi
menjadi bahan renungan bagi kita, bahwa tidak ada rasanya yang lebih berharga setelah Allah dan Rasul-Nya kecuali kedua orang tua kita yang harus kita hormati, anak-anak yang harus kita sayangi, yang tentu kita didik sebagai bahwa kita katakan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Sekali lagi pesan saya, jangan durhaka kepada ayah dan ibumu selagi dia masih hidup. Sayangi dia, hormati dia, bahagiakan dia. Dia adalah jalan kunci pintu surga bagimu. Karena itu sekali lagi saudara, mari ya kita renungkan, kalau perlu dengarkan ceramah ini berkali-kali agar ya merasuk di hati kita, merefresh ke wajah kita, berbuah kepada sikap dan perbuatan kita, merefleksi kepada kita cintai ayah dan ibu kita. Saudara yang berbahagia, bagi saudara yang ingin untuk mengundang Buya Alfis TV untuk ceramah Ahad pagi atau ceramah lainnya atau khutbah Jumat, silakan hubungi. Atau barangkali ingin memiliki Buya kitab-kitab tulisan, buku-buku Buya Alfis Syaniago, baik buku Indeks Hadis dan Syarah atau buku Wanita di Wajahmu Kulihat Surga, Empati di Tengah Keresahan, Ku Bimbing Engkau ke Surga, Menuntun Langkah Anak ke Surga, Bersamamu Aku Melangkah, dan yang lainnya. Ya, silakan hubungi 0823 12345 125 atau 08 777 666 5151. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.